Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bapak hari ini pada pelajaran seni budaya. Apa kabar kalian di rumah hari ini? Bapak harapkan selalu dalam keadaan yang sehat selalu dan selalu bersemangat dalam melakukan setiap aktivitas. Terlebih lagi untuk kegiatan belajar kita hari ini. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada hari ini, kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu bab keempat tentang teknik bermain alat musik tradisional. Sebelum masuk ke pembahasan, Bapak akan menjelaskan sedikit tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini siswa diharapkan mampu: 1. Mengidentifikasi teknik bermain musik tradisional. 2. Mengidentifikasi gaya bermain musik tradisional. Ketiga, membandingkan teknik dan gaya musik tradisional. Keempat, menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam berlatih teknik dan gaya musik tradisional. Kelima, menunjukkan sikap disiplin dalam berlatih teknik dan gaya musik tradisional. Keenam, mempraktikkan musik tradisional. Dan yang terakhir, yang ketujuh, mengkomunikasikan teknik dan gaya musik tradisional. Bapak harapkan kita sama-sama mencapai tujuan pembelajaran bab keempat ini. Selanjutnya, sedikit pembahasan atau pembukaan. Musik ansambel merupakan perpaduan dari beberapa alat musik yang membentuk orkestra. Setiap daerah di Indonesia memiliki alat orkestra musik daerah sendiri yang disebut karawitan. Setiap daerah memiliki nama tersendiri untuk orkestra atau karawitan tersebut. Contohnya, di Jawa dan Bali disebut dengan gamelan. Di Sumatera Barat disebut dengan talempong. Di Sumatera Utara disebut dengan gondang. Dan di Sulawesi Utara disebut dengan kolintang. Nah, itu adalah sedikit pengenalan tentang ansambel musik tradisional di Indonesia. Selanjutnya, A. Jenis musik tradisi Indonesia. Musik merupakan bahasa universal. Melalui musik, orang dapat mengekspresikan perasaan. Musik tersusun atas kata, nada, dan melodi yang terangkum menjadi satu. Bahasa musik dapat dipahami lintas budaya, agama, suku, ras, dan juga kelas sosial. Pada praktiknya, musikalitas seseorang berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Secara internal, dipengaruhi oleh bakat dalam dirinya. Sedangkan faktor eksternal lebih ditentukan oleh kesukaan atau kegemaran dan lingkungan tempat tinggal seseorang. Setiap daerah di Indonesia memiliki musik tradisionalnya masing-masing. Berikut beberapa di antaranya. 1. Didong, yang berasal dari Aceh Tengah. Kesenian ini adalah kesenian yang cukup populer di Aceh Tengah. Kesenian ini dilaksanakan secara vokal oleh sekelompok kaum pria dalam posisi duduk bersila dalam suatu lingkaran. Nyanyian didong diiringi dengan tepuk tangan secara berirama oleh peserta sendiri. Para pemusik masing-masing memegang bantal tepok sebagai alat musik pengiringnya pada tangan kiri. Permainan tepuk bantal pada kesenian didong ini jika ditelisik hampir sama dengan tari saman. Perbedaannya hanya terletak pada perbedaan properti saja. Yang kedua, wayang cokek, yang berasal dari kesenian Jakarta ataupun suku Betawi.
Wayang cokek berupa kesenian bernyanyi dan tarian dilakukan oleh penari. Wayang cokek berupa kesenian bernyanyi dan tarian dilakukan oleh pemain-pemain wanita. Pada zaman dahulu, yang menari adalah perempuan-perempuan yang menjadi budak belian. Orkes yang mengiringi bentuk nyanyian dan tarian ini terdiri dari kombinasi sebagai berikut. 1. Sebuah gambang kayu. 2. Sebuah rebab. 3. Sebuah suling bambu. 4. Sebuah kempul atau kenong atau ketuk atau krecek. Dan yang kelima, sebuah gendang. Selain kedua contoh musik tersebut, masih banyak lagi musik-musik tradisional Indonesia yang masih dapat kita temukan. B. Teknik memainkan alat musik. Instrumen musik tradisional sangat banyak macam-macamnya. Selain dibagi menurut sumber bunyinya, alat musik daerah bisa juga dipilah-pilah berdasarkan bentuknya. Berikut pengelompokannya. 1. Bentuk tabung. Bentuk tabung adalah bentuk umum alat musik yang memakai bahan dasar bambu. Dalam perkembangannya, bahan dasar bambu tersebut dapat diganti dengan kayu dan logam. Contoh instrumen bentuk tabung antara lain angklung, calung, kentongan, suling, dan guntung. Cara memainkannya juga berbeda-beda. Ada yang dipukul, digoyang, ataupun ditiup. 2. Bentuk bilah. Berbeda dengan bentuk tabung, bentuk bilah ini tidak memiliki rongga. Kekuatan bunyi yang dihasilkan perlu bantuan dari wadah gema sebagai ruang resonator yang berada di bawah bilah-bilah tersebut. Permukaan bilah dapat berupa datar atau cembung. Bahkan, kadang-kadang berupa irisan dari bentuk tabung. Contoh alat musik bentuk bilah antara lain gambang, kolintang, saron, dan gender. Cara memainkan alat musik bentuk bilah ini dengan cara dipukul. 3. Bentuk pencon. Istilah pencon berasal dari kata pencu atau bahasa Jawa, yaitu bagian yang menonjol dari suatu bidang datar atau yang dianggap datar. Pencu yang dimaksudkan sebagai tumpuan pukulan. Di negeri kita, alat musik jenis pencon sangat banyak ditemukan, dan setiap daerah memiliki sistem nada dan penyusunan yang berbeda-beda. Misalnya, bonang di Jawa dan Sunda, trompong di Bali, kromong Betawi, dan talempong Minangkabau. Cara memainkan alat musik bentuk pencon ini dengan cara dipukul. Berikut ini adalah beberapa contoh alat musik dan cara memainkannya. Yang pertama, kentongan, alat musik bentuk tabung. Kentongan adalah alat musik yang terbuat dari bambu atau batang kayu jati yang dipahat. Kegunaannya didefinisikan sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, penanda azan maupun tanda bahaya. Kentongan biasa dilengkapi dengan sebuah tongkat pemukul yang sengaja digunakan untuk memukul bagian tengah kentongan. Kentongan tersebut dibunyikan dengan irama yang berbeda-beda untuk menunjukkan kegiatan atau peristiwa yang berbeda. Berikut contoh ansambel kentongan. Yang kedua, talempong, bentuk pencon. Talempong adalah sebuah alat musik pukul tradisional khas suku Minangkabau. Bentuknya hampir sama dengan bonang dalam perangkat gamelan Jawa. Talempong dibuat dari bahan kuningan. Talempong berbentuk lingkaran dengan diameter 15 cm sampai 17,5 cm. Pada bagian bawahnya berlubang.
Talempong biasanya digunakan untuk mengiringi tarian pertunjukan atau penyambutan. Talempong juga digunakan untuk melantunkan musik menyambut tamu istimewa. Talempong biasanya diiringi oleh alat musik lain, yaitu akordeon, saluang, gandang, sarunai, dan instrumen tradisional Minang lainnya. Berikut adalah contoh ansambel talempong. Selanjutnya bagian C, mengenal musik angklung. Angklung merupakan alat musik asli Indonesia yang terbuat dari bambu. Angklung diperkenalkan oleh Dayang Sutisna dan sudah diakui UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia. Sistem nada angklung awalnya adalah pelok, selendro, dan madenda, dan disebut dengan angklung buhun. Angklung buhun dibedakan menjadi angklung dok-dok lonjor dengan 3 nada, badut dan badeng dengan 4 nada, badut dan badeng dengan 4 nada, dan angklung buncis dengan 5 nada. Jenis-jenis angklung buhun tersebut adalah 1. Angklung kanekes, sering disebut angklung baduy, sering digunakan pada saat upacara menanam padi pada suku Baduy. 2. Angklung gubrak. Angklung ini berasal dari daerah Cipiding, juga digunakan untuk menghormati Dewi Padi. 3. Angklung dok-dok lonjor. Angklung ini berasal dari daerah Banten Selatan, digunakan untuk upacara seren tahun untuk menghormati Dewi Padi. 4. Angklung badeng. Angklung badeng berfungsi sebagai hiburan dan media dakwah penyebaran agama Islam. 5. Angklung buncis. Angklung yang dipakai sebagai media hiburan, namun awalnya dipakai juga untuk ritual pertanian. Itu adalah beberapa jenis angklung buhun. Kemudian kita lanjutkan ke D, berlatih angklung. Dalam dunia pendidikan di sekolah, angklung yang digunakan adalah angklung padaeng. Angklung padaeng terdiri dari 2 kelompok besar, yaitu 1. Angklung melodi, yaitu angklung yang dipakai untuk membawakan melodi pokok. Angklung ini hanya terdiri dari 2 tabung bambu. Kedua, angklung pengiring, yaitu angklung yang dipakai sebagai akord mengiringi melodi pokok. Angklung ini terdiri dari 3 atau 4 tabung bambu. Baiklah anak-anak, demikian sedikit penjelasan Bapak tentang bab keempat, teknik bermain alat musik tradisional. Bapak harapkan kalian mendengar setiap penjelasan yang Bapak berikan dan mencatat hal-hal yang penting, sehingga dapat mengerjakan tugas yang akan Bapak berikan berikut ini. Baiklah, kita sudah sampai pada penghujung materi hari ini. Bapak harapkan kalian di rumah selalu semangat dalam setiap proses pembelajaran yang ada, selalu menjaga kesehatan, dan selalu tetap waspada terhadap penyebaran virus yang ada. Jadi Bapak akhiri pelajaran hari ini. Selamat pagi dan selalu semangat.